toh khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang memberi manfaat untuk orang lain. Entuk 2000 lendongake mantep bengok. Ora saking mantepe tidak bisik-bisik. Alhamdulillah. Nah, itu malah dikira rai sombong. Teriak itu. Lalu dulu ada ibu-ibu di perapatan Taman Seswo. Ya. Sekarang sudah enggak ada. Itu sebetulnya bukan minta-minta. Bukan minta-minta. Bawa apa? Tulisan sedikit untuk apa gitu. Nah, ketika teman saya satu kendaraan dengan saya memberikan uang itu, ibu itu juga teriak. Matur nuwun, mugi-mugi panjenengan sehat, selamat dan pikantuk rezeki ingkang barokah. No. Ibu-ibu itu contoh yang sehat hatinya, sehat ucapannya. Dengan diberi itu ngomong, berucap. Ucapan itu apa? Ucapan yang seperti itu ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu apa? Ucapan yang qaulan sadida. Qaulan ma'rufah, itu ayat-ayat Al-Qur'an. Kok ucapannya seperti itu? Qaulan sadida, qaulan ma'rufah, ya itu perwujudan dari hati yang baik. Jadi orang Indonesia itu yang baik-baik itu masih banyak banget. Alhamdulillah wa syukurillah. Di Masjid An-Nasir sebelah rumah itu ada polisi, mungkin sekarang ini ada Mas Ari, ketua RT juga. Wah, itu polisi nek kaya Mas Ari kabeh beres. Ora ana sing bisnis judi online, ora ana sing nembak kepalane anak buah dhewe, ndak ada. Ya, seperti sinen Sampo nama itu. Saya Jenderal Sampo, Sambo. Oke. Yang diguyoni punya kakak di Amerika namanya Rambo. Nah, guyon-guyon masyarakat dan masyarakat guyoni kayak gitu itu biasa, wajar-wajar saja karena kecewa. Wah, jenderal polisi kok orang kayak contoh sing apik. Gawene nyekeli wong-wong sing diduga terlibat narkoba. Lah kok sing dolanan sabu-sabu malah jenderal bintang 2 yang tadinya mau jadi Kapolda mana? Surabaya, Jawa Timur, terus diambil oleh petugas Badan Narkotika Nasional. Sekarang sedang diadili, diproses. Nah itu contoh. Jadi kembali ke jiwa Bapak Ibu. Tadi paparan tuntunan Majelis Tarjih yang disampaikan dengan pelan-pelan itu penting sekali. Saya ambil contoh Bapak, salah satu contoh aja. Misalnya ya, banyak contoh tapi yang saya sebut salah satunya itu Masjid Mutahhirin. Apakah masjid seperti Mutahhirin ada di seluruh Indonesia? Ada. Sama. Fungsinya sama. Bentuknya berbeda. Ada yang sama, ada yang lebih sederhana, ada yang besar dan sebagainya. Terus itu apa? Apakah hanya masjid saja? Tidak. Ada sekolah. Ada akhir-akhir ini ada seperti apa? Tokom dan sebagainya. Itu seluruh Indonesia ya berkembang. Nah, ada orang tanya, itu milik siapa? Antara lain milik Muhammadiyah. NU juga punya. Nahdlatul Ulama. Itu juga organisasi Islam yang pendirinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari almarhum, yang dulu belajar Islamnya bersama Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, belajar di Mekah. Jadi satu perguruan itu, pendiri Muhammadiyah dengan pendiri Nahdlatul Ulama, saudara kandung kakak beradik itu ibaratnya. Nah, ketika Muhammadiyah berdiri di Kampung Kauman Yogyakarta, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, lalu ada tokoh Islam di Bukit Tinggi. Mendengar berita waktu itu, di Jogja ada gerakan Islam Muhammadiyah dan berkembang cukup pesat, maka orang ini mengutus cucunya
Kamu ke Jogja, cari siapa itu Ahmad Dahlan. Naik kapal laut, pesawat belum ada. Terus turun di Jakarta, naik apa namanya kereta api Senel yang masih pakai asap itu ya. Dulu di Ngabean ada itu. Ada itu pernah naik saya dulu. Nah akhirnya ke Jogja. Ke Jogja dilalahnya menjelang subuh. Turun di Kauman. Di masjid kantor pos di alun-alun. Langsung ke masjid. Nah setelah dia wudhu dan sebagainya, sholat dan sebagainya, lihat di depan itu sudah ada beberapa orang sedang sholat dengan khusyuk. Khusyuk itu seperti apa? Antara lain seperti yang disampaikan tadi, putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Biasanya ini kan ketentuan Nabi itu, terus matanya sudah tertuju pada satu titik. Tuh, jadi bukan pelirak-pelirik. Nah, sate, roti itu enggak, satu titik itu tempat sujud. Dan tidak merem, ini melek. Tapi jangan melulu. Nah, demikian juga selanjutnya sesuai tuntunan Nabi. Nah, si cucu ini itu melihat sampai akhir itu orang itu takbiratul ihram, rukuk, sujud dan sebagainya itu pelan-pelan, tumak ninah dalam bahasanya. Akhirnya subuh. Setelah sholat subuh, orang itu dari Bukit Tinggi Padang itu bertanya kepada sebelahnya, yang namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mana Pak? Kami dari Padang, dari Bukit Tinggi. Oh yang itu, yang di depan. Oh yang tadi waktu saya masuk di sini, kurang lebih waktu tahajud itu beliau sudah di itu. Nah gitu. Terus saya diutus oleh kakek saya dari Padang untuk menemui beliau. Bisa nggak? Oh bisa sekali. Nah, ngomong-ngomong dengan pendiri Muhammadiyah itu, ngomong-ngomong dan seterusnya, setelah diajak ke rumahnya Kiai Ahmad Dahlan dan sebagainya, akhirnya pulang ke Padang. Inti laporannya si putu si cucu ini kepada kakeknya itu, Masya Allah, yang waktu saya datang, kemudian saya masuk ke Masjid Besar Kauman karena menjelang subuh kami sholat tahajud dulu. Di sana itu sudah ada beberapa orang, satu orang di antaranya saya melihat mereka yang ada itu beberapa orang itu sholatnya khusyuk, tidak cepat karena sholat tahajud. Jadi ayatnya bisa diperpanjang karena salat sendiri. Kalau ngimami itu sunnahnya jangan panjang-panjang kecuali kencan. Itikaf itu kencan boleh. Al-Baqarah ya. Kencan loh ya. Kalau nggak kencan, kasihan ibu-ibu, kasihan bapak-bapak, ada urusan belakang misalnya. Nah setelah dilaporkan itu kakek ini langsung tergerak hatinya. Lalu setelah tergerak hatinya berembuk. Setelah berembuk kemudian kepengen mendirikan organisasi yang kemudian namanya Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu bergerak dari Kauman Yogyakarta. Besar di mana? Sumatera Barat, Pekalongan dan seterusnya. Maksudnya itu banyak saya sebut yang paling menonjol antara lain Muhammadiyah itu ada di universitas di mana di Sorong. Sorong itu mayoritas Katolik Kristen. Terus mahasiswanya juga banyak saudara-saudara kita yang beragama Katolik Kristen. Mereka itu sangat berterima kasih kepada Universitas Muhammadiyah di sana karena lulusannya ada yang bisa jadi bupati, ada yang bisa jadi guru, jadi dosen, penggiat masyarakat dan sebagainya. Kembali itu artinya contoh-contoh ini menggambarkan orang itu kalau jiwanya sehat, berpikirnya sehat, ucapannya sehat, kelakuannya sehari-hari sehat,
dan menyehatkan keluarganya, menyehatkan tetangganya, menyehatkan orang lain. Nah, maka dalam penjelasan yang tadi saya sampaikan itu ada penjelasannya. Misalnya ini kita sudah apa di dalam ayat itu, surat Asy-Syams. Ya, sungguh, kata-kata sungguh itu menunjukkan bahwa Allah yang menggunakan inna itu menekankan saja. Bisa nggak ada kata-kata nun taukid pun Allah mesti sungguh-sungguh, mesti benar. Apalagi pakai nun taukid. Artinya itu, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya. Itu lagu kebangsaan kita dikarang oleh Wage Rudolf Supratman ya. Supratman atau Suratman? Supratman. Itu bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Cocok dengan qad aflaha man zakkaha. Di dalam ayat 10 lanjutannya wa qad khaba man dassaha. Merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Pertanyaannya Bapak Ibu, mudah sekali pertanyaannya, jawabannya kita sudah tahu, ini cuma mengingatkan saja. Yaitu yang mengotor, yang menyucikan jiwanya itu apa? Nah, di dalam praktek sehari-hari kita sudah tahu dan sudah mengamalkan, mudah-mudahan terus. Yaitu setiap kita itu sholat bisa dengan khusyuk. Ibu-ibu, bapak-bapak mesti merasakan ketenangan jiwa. Datang ke sini ini juga kalau ibu-ibu enggak ketenangan jiwa enggak mungkin, males. Maka ada kata mutiara Arab, laisal ghina ghinal mal walakinnal ghina ghinan nafs. Yang disebut orang yang sugih, yang kaya itu bukan saja kaya harta. Harta itu penting. Kalau enggak punya harta sama sekali, dia enggak bisa memberi orang walaupun semampunya. Jadi penting harta itu. Asal mencarinya benar, membelanjakannya benar. Jadi orang yang mensucikan jiwanya itu disebut di dalam kata mutiara tadi laisal ghina ghinal mal walakinnal ghina ghinan nafs. Yang disebut orang sugih, orang kaya itu bukan hanya kaya hartanya, tetapi yang disebut orang kaya itu kaya jiwanya. Pengertiannya, jiwa itu penting, duit juga penting. Bisa membangun ini, ya ini duit kita semuanya. Warga nitian sekitarnya dulu. Dulu kan ini musola, muthahirin. Nah, oleh pimpinan rantai bersama dukungan masyarakat bisa seperti ini. Nanti suatu saat ini akan kita bangun juga insya Allah suatu saat. Nah, jadi orang yang sehat jiwanya itu, amalan-amalannya, ucapan-ucapannya itu terukur kebaikannya.